Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila dengan NIM 130521. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas B, keamanan data, MySQL Security Best Practice. Untuk step yang pertama, kalian bisa langsung ke Windows Explorer, kemudian mengakses tempat di mana menyimpan MySQL-nya. Di sini saya menyimpan di C, lalu pergi ke program data. Nah, di program data ini dicari folder MySQL. Setelah itu, pergi ke MySQL Server 8.0. Setelah dibuka, di sini ada file konfigurasi bernama my. Nah, ini teman-teman bisa langsung buka. Nah, kalau kalian bisa buka pakai Notepad++, tapi di sini kali ini aku akan buka pakai Visual Studio Code. Nah, pada Visual Studio Code, ini teman-teman bisa langsung aja pergi ke line K61. Nah, di sini terdapat port yang default dari MySQL-nya yaitu 3306. Nah, di sini dan juga ada di line ke-89 dengan default yang sama dari MySQL yaitu 3306. Nah, di sini kita akan mengubah dengan kode unik sehingga tidak mudah ditebak. Nah, kalau bisa menghindari kode-kode seperti angka 123 atau tanggal lahir. Nah, di sini saya akan menggantinya menjadi 435, begitu buka di line ke-89. Setelah itu bisa langsung di-save. Baik, tadi apabila sudah yes, maka port sudah akan langsung terganti. Nah, setelah itu kita bisa langsung close, dan kita move ke command prompt. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bisa run as administrator. Baik, apabila administrator command prompt sudah terbuka, nah di sini akan tampil seperti ini. Maka ini ada di Windows System, bukan di user yang di biasanya. Nah, step pertama itu kita perlu untuk menghentikan layanan dari MySQL itu sendiri dengan perintah MySQL enter. Nah, ini layanan MySQL akan ke stop dulu. Nah, setelah itu kita perlu memulai kembali layanan MySQL yang telah dihentikan sebelumnya. Aja. Nah, ini lagi starting. Nah, setelah itu kalau udah kita akan pindah satu level directory ke atas directory saat ini. Oke, kita pindah lagi karena kita akan mengakses tempat di mana MySQL ada di penyimpanan laptop kita masing-masing. Dia sudah pindah ke directory, eh, kita cek dulu direktorinya dengan dia untuk menampakkan udah mengubah direktorinya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke bin itu dengan cd Oke. Nah, setelah itu kalau sudah di bin kita akan masuk ke MySQL dengan perintah MySQL besar.
Nah, karena kan tadi kita sudah membuat port baru, yaitu port 3435, kita juga bisa langsung mengaksesnya di sini. Jadi langsung kita tulis 3435, situ P kecil. Oke, kalau sudah, kita akan di sini kita akan membuat akun dan juga green privilege, atau di sini kita akan memberi hak akses kepada akun sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan itu kita akan membuat pengguna baru. Di sini kan bisa menuliskan, nah itu kita akan, nah di sini kita membuat pengguna baru dengan nama Namira dan di-identified atau dengan kata sandi Namira yang dapat masuk dari localhost. Nah, setelah itu dapat dilakukan dengan perintah ini. Jadi di sini nanti kita akan memberikan semua hak akses pada semua objek database kepada Namira. Nah, selanjutnya kita akan kita akan membuat pengguna Namira dengan kata sandi 3435 yang dapat masuk dari domainnya ini, dari domain percent.example.com. Kita bisa langsung enter. Oke, nah setelah itu kita sudah membuat usernya. Setelah itu kita bisa memberikan hak aksesnya, semua hak akses pada semua objek database kepada Namira dari domain percent.example.com dengan aksesnya yaitu grant. Nah, setelah itu kita bisa membuat user admin sini. Nah, membuat pengguna admin ini dengan kata sandinya admin yang dapat masuk dari localhost. Langsung kita enter. Nah, setelah itu kita melakukan proses yang sama, yaitu dengan memberikan hak akses. Nah, kalau di sini kita memberikan hak akses reload dan juga proses pada semua objek database kepada admin dari localhost. Tadinya bisa di-enter. Oke, yang terakhir kita bisa membuat pengguna. Di sini saya kasih nama 6 tanpa kata sandi yang dapat masuk dari localhost. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan log users account pada activity yang meragukan atau suspicious activity. Jadi di sini pertama kita melakukan create user dulu. Nah, jadi maksudnya di sini itu kita membuat pengguna baru dengan nama demo user yang dapat masuk dari localhost. Nah, identified by demo mengidentifikasi pengguna dengan kata sandi demo. Failed login attempts for kita menetapkan batas percobaan login pengguna gagal sebanyak 4 kali. Lalu password log time 10 ini artinya mengunci kata sandi pengguna selama 10 menit setelah mencapai batas percobaan login gagal. Oke, langsung di-enter aja. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan plugins autentikasi. Nah, caranya itu kita membuat pengguna baru dengan nama user_setuju yang dapat masuk dari localhost. Nah, di sini kita menetapkan pengguna untuk menggunakan plugin autentikasi
MySQL native password. Nah, by user ini menetapkan kata sandi pengguna sebagai user. Seperti itu. Oke, bisa kita enter. Nah, yang selanjutnya kita akan mengecek account privilege. Jadi di sini tuh untuk mengecek privilege dari suatu akun menggunakan show grants atau kita bisa melihat hak-hak apa yang dimiliki oleh akun tersebut. Jadi caranya itu kita bisa menggunakan show grant ya, show grant for admin localhost. Kita bisa enter. Oke, di sini grant for admin localhost itu dia bisa grant reload dan juga proses pada admin localhost. Selanjutnya kita juga bisa uh, untuk akun yang non privilege kita bisa menggunakan ini. Kita set dulu enter. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan show create user. Seperti ini. Jadi, ini setPrint ini digunakan untuk mengatur opsi untuk mencetak nilai identified with sebagai format hexadesimal. Nah, selanjutnya show create user ini dia menampilkan perintah untuk membuat pengguna admin ketika terhubung dari localhost. Nah, lalu ada /g ini mengubah format output agar lebih mudah dibaca dan menampilkan informasi dalam format yang vertikal. Oke, nah selanjutnya itu kita bisa lanjutkan next step dengan revoking account privilege. Nah, kita juga bisa melakukan revoke kepada global privilege dengan cara revoke all. Jadi kemarin seperti ini, revoke all. Jadi di sini dia akan mencabut semua hak akses global dari pengguna Namira yang terhubung dari percent.example.com. Oke, nah kita juga bisa melakukan revoke reload. Nah, di sini dia akan mencabut hak akses reload pada semua objek database dari pengguna admin yang terhubung dari localhost. Oke, ini kita bisa enter. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan uh, hak akses yang dimiliki oleh suatu pengguna dengan show hands. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang awalnya si admin ini dia bisa reload dan juga proses, tetapi setelah kita cabut hak aksesnya dengan revoke ini, kita cabut hak reloadnya, maka setelah dicek grants-nya atau dicek haknya, dia cuma mempunyai hak untuk proses. Jadi reloadnya sudah tercabut sempurna. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan revoke terhadap privilege database dengan cara seperti ini. Jadi nanti revoke create drop on ini mencabut hak akses, create, dan juga drop pada semua objek di basis data expenses dari pengguna custom yang terhubung dari host 47example.com. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita bisa melakukan revoke, kita akan melakukan create role atau membuat suatu peran. Jadi, untuk caranya sendiri, kita bisa melakukan create role. Jadi, create role ini maksudnya kita bisa membuat peran atau role dengan nama app developer, app read, dan juga app write. Oke, kita enter. Nah, kita coba jadi selanjutnya kita melakukan perintah grant all.
to app developer. Jadi di sini maksudnya ini kita memberikan semua hak akses pada semua objek di basis data AppDB kepada peran app developer. Oke, nah selanjutnya kita juga bisa melakukan perintah. Nah, di sini kita grant select on. Jadi maksudnya ini kita memberikan hak akses select pada semua objek di basis data app underscore db kepada peran app underscore state. Oke, kita enter. Selanjutnya ada pula grant insert. Nah, grant insert update delete ini maksudnya kita itu memberikan hak akses untuk insert, update, dan juga delete pada semua objek di basis data app underscore db kepada peran app underscore write. Oke, kita enter. Oke, nah selanjutnya kita bisa melakukan create user. Nah, di sini kita membuat pengguna dev1 dengan kata sandi dev1 pass yang dapat masuk dari localhost. Oke, kita enter. Lalu kita buat juga untuk read-nya, read usernya. Oke, di sini jadi kita membuat pengguna read user 1 dengan kata sandi read user pass yang dapat masuk dari localhost. Oke, selanjutnya kita coba lagi membuat user baru dengan nama read underscore user 2 dengan password read underscore user 2 pass yang dapat masuk dari localhost. Enter. Selanjutnya kita buat untuk yang write-nya. Kita menggunakan akun rw underscore 1, user 1, dengan password rw underscore user 1 pass yang dapat masuk dari localhost. Nah, ini kita enter. Selanjutnya, kita memberikan peran. Nah, jadi dengan grant app developer to dev1 ini, kita istilahnya memberi peran app developer yang sudah kita buat sebelumnya kepada pengguna dev1 yang terhubung dari localhost. Seperti itu. Lalu, kita juga bisa melakukan pemberian role yang tadi sudah kita buat, yaitu app underscore read kepada read user 1 dan juga read user 2. Nah, untuk multiple itu bisa dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kalau sudah bisa langsung di-enter. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan peran juga kepada rw underscore user 1 sebagai app underscore read. Oke. Jadi di sini yang dimaksud itu, Dev1 memiliki peran sebagai app developer, sehingga Dev1 memiliki hak yang sama dengan app developer yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di yang kita buat sebelumnya itu app developer memiliki grant all atau memiliki semua hak akses terhadap data yang ada di app underscore db. Dan juga kita telah memberikan peran kepada read underscore user 1 dan read underscore user 2 sebagai app underscore read. Sehingga read user 1 dan read user 2 memiliki hak yang sama sebagai peran app underscore read, yaitu dia bisa melakukan select on pada app underscore db. Lalu yang terakhir, rw user 1 ini sebagai app underscore read, dia memiliki hak yaitu untuk melakukan insert, update, dan juga delete pada data yang ada di app underscore db. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini kami sudah membahas mengenai
bagaimana menjaga keamanan data dengan mengganti port, lalu kita juga sudah membahas mengenai melakukan cara membuat akun atau create akun dan juga menentukan hak akun. Dan juga kita telah mempelajari mengenai bagaimana membuat akun admin, mencabut hak akses atau revoke dari akun yang sudah dibuat, lalu meng-setup role, dan apa yang bisa dilakukan oleh role tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.